Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Rahmawati dari kelas MBS 5G, NIM 185211118. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Manajemen Syariah yang diampu oleh Bapak Amin. Manajemen konflik. Setiap perusahaan pasti wajar saja ketika menemui konflik dalam bisnis. Konflik tersebut terjadi bisa karena ada perbedaan pendapat atau bisa karena persaingan yang ketat. Tapi hal ini seharusnya bisa diatasi dengan baik agar tidak semakin memburuk. Caranya dengan menerapkan manajemen konflik. Apa sih manajemen konflik itu? Nah, kita akan bahas. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk komunikasi dengan pihak yang terkait dengan konflik tersebut. Pelaku konflik tersebut bisa mempengaruhi kepentingan bersama dalam suatu organisasi. Salah satunya adalah perusahaan. Konflik dalam suatu perusahaan memang biasa terjadi, biasa banget malah. Tapi konflik bisa memperburuk keadaan dan juga kepentingan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen konflik dalam perusahaan agar tidak terjadi masalah yang lebih besar karena konflik tersebut. Menurut ahli Howard Ross, manajemen konflik adalah manajemen langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin tidak menghasilkan ketenangan atau juga hasil mufakat. Adanya manajemen konflik dalam perusahaan, enterprise memiliki banyak fungsi. Manajemen konflik bisa meningkatkan kreativitas dan kinerja para pekerja, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, hingga meningkatkan rasa saling menghormati. Hal ini akan membangun perusahaan menuju lebih baik lagi. Nah, manajemen konflik dalam perusahaan. Saat menetapkan manajemen konflik dalam perusahaan, ada strategi dan cara yang bisa dilakukan agar proses manajemen konflik bisa tepat sasaran. Proses ini tentunya penting untuk diperhatikan agar perusahaan tidak salah langkah dalam upaya meredakan konflik yang terjadi. Nah, berikut ini ada beberapa strategi manajemen konflik dalam perusahaan. Pertama, pengenalan. Sebelum mengambil langkah atas apa yang perlu dilakukan, ada baiknya untuk mengenali apa sih masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Nah, langkah ini diambil untuk mengenali akar masalah yang terjadi pada perusahaan. Jadi, kita bisa mendapatkan informasi seputar awal terjadinya konflik ini. Langkah yang kedua, yaitu diagnosa. Setelah mengetahui akar permasalahan yang terjadi, dilakukan diagnosa perlu dilakukan untuk mengetahui langkah apa yang perlu kita ambil untuk menyelesaikan masalah tadi. Diagnosa dilakukan agar langkah yang diambil sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Jadi tepat gitu, nggak melenceng. Yang ketiga, menyepakati solusi. Setelah diagnosa dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyepakati solusi yang diambil. Solusi yang diambil harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Jadi, gak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain, agar tidak terjadi konflik yang berlanjut lebih lama lagi. Lalu yang keempat, pelaksanaan. Solusi yang telah disepakati kemudian harus dilaksanakan bersama. Semua pihak yang terlibat harus menyetujui dan tentu saja ikut melaksanakan solusi tersebut. Karena sudah disepakati, maka pelaksanaan harus dilakukan bersama-sama untuk hasil yang terbaik. Gak mau kan terjadi konflik terus. Lalu yang kelima ada evaluasi. Melakukan evaluasi bersama-sama setelah konflik selesai adalah salah satu strategi manajemen konflik juga nih. Dengan adanya evaluasi, konflik-konflik serupa bisa dihindari di masa depan atau di masa yang akan datang. Sehingga tidak perlu lagi terjadi konflik dalam satu perusahaan ya, meskipun dalam perusahaan itu konflik nggak bisa dihindari ya.
Lalu tipe-tipe manajemen konflik dalam perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki konflik bisnisnya masing-masing. Selain strategi yang tepat untuk mengatasi konflik dalam perusahaan, diperlukan juga beberapa tipe tentang cara menangani konflik tersebut. Nah, berikut ini adalah tipe manajemen konflik yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, accommodating. Dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat dengan konflik. Setelah itu, musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Dengan mengakomodasi pendapat pihak yang terlibat, diharapkan keputusan yang diambil tidak berat sebelah. Lalu yang kedua ada avoiding, yaitu menghindari konflik atau hal-hal yang bisa menyebabkan konflik bisa menjadi salah satu cara manajemen konflik yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada compromising. Cara ini hampir mirip dengan accommodating, tapi ada sedikit perbedaan nih. Kalau di accommodating mengumpulkan pendapat dari pihak yang terkait konflik, compromising mengambil keputusan untuk jalan keluar yang tetap menguntungkan kepentingan bersama. Lalu ada collaborating, competing, conglomeration. Nah, itu tadi jawaban terkait soal manajemen konflik dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.